Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita hari ini. Kita punya materi yang menarik banget dan terus terang agak bikin merinding juga. Materinya dari Dr. Ridwan dari Universitas Jana Badra. Topiknya soal serangan siber ke lembaga pemerintah di Indonesia. Jadi, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bedah skala ancamannya, lihat contoh-contoh yang paling heboh, dan cari tahu apa artinya ini semua buat kamu. Buat kita semua yang tiap hari pakai layanan digital pemerintah. Oke, kita mulai ya. Poin pertama yang ditekankan di sini adalah serangan siber ini bukan lagi sekedar kemungkinan. Ini udah jadi kenyataan. Betul sekali. Udah kejadian sehari-hari malah. Dan yang menarik ya, kalau kita lihat polanya, materi ini membaginya jadi dua jenis ancaman besar. Dua jenis ya? Ini yang mungkin lebih personal. Serangan buat mencuri data pribadi kita semua. Secara massal. Dampaknya sama-sama merusak loh, serius. Oke, dua pola serangan. Mungkin kita mulai dari yang dampaknya paling sering kita rasain langsung kali ya. Maksudnya, layanan publik yang tiba-tiba mati itu. Contoh paling jelas tentu aja serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, di tahun 2024. Iya, yang itu. Yang pada dasarnya peretas itu menyandra data, terus minta tebusan kan? Tepat. Dan imbasnya kan langsung terasa banget. Materi ini menyoroti gimana layanan imigrasi di bandara itu, ya ampun, beranti total. Betul. Antrian panjang di mana-mana. Tapi ini bukan cuma soal antrian loh. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, kelumpuhan layanan kayak gini punya dampak ekonomi yang serius. Tunggu. Ini menarik. Maksudnya, waktu kita kejebak di antrian imigrasi itu, sebetulnya ada mesin ekonomi yang juga ikut berhenti gitu. Tepat sekali. Coba bayangin kalau yang lumpuh itu sistem perizinan investasi atau ekspor-impor. Wah. Satu hari aja berhenti, potensi kerugian negara itu bisa miliaran rupiah. Jadi, satu serangan cyber itu beneran bisa menghambat roda ekonomi. Belum lagi serangan lain kayak DDoS. Oh, DDoS yang membanjiri situs sampai crash itu kan? Betul. Itu kan sering banget kejadian pas pendaftaran CPNS atau sekolah. Bikin semua orang frustrasi. Itu baru dari sisi layanan yang lumpuh ya. Tapi kan materi dari Dr. Ridwan ini juga bahas ancaman kedua yang mungkin lebih bikin kita khawatir. Soal pencurian data pribadi kita kan. Angka-angkanya di sini beneran deh. Gila. Gila banget. Contoh kolosal yang diangkat itu, kebocoran data dari BPJS Kesehatan. BPJS? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu melibatkan data 279 juta penduduk. 279 juta? Itu kan hampir semua orang di Indonesia. Hampir seluruh populasi. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ada di benak banyak orang. Sebenarnya, apa sih resiko paling nyata buat kita kalau data sebanyak itu bocor? Maksudnya peretas bisa ngapain dengan data itu? Risikonya sangat nyata, mulai dari yang paling simpel, penipuan finansial, terus pinjaman online ilegal atas namamu, sampai pencurian identitas. Wah, ngeri juga ya. Data itu bisa dijual di pasar gelap, dipakai untuk kejahatan yang lebih canggih lagi. Lalu ada juga kasus Bjorka dan kebocoran data pemilih dari KPU. Oh iya, yang sempat heboh itu. Nah, poin kuncinya di sini, ini bukan cuma soal data bocor, tapi gimana insiden ini langsung menyerang kepercayaan publik, kepercayaan pada integritas proses demokrasi kita. Ini udah bukan soal individu lagi, tapi soal negara. Oke. Kalau gitu, ini semua mengarah ke pertanyaan paling penting ya. Seberapa siap sih kita sebenarnya? Disinilah letak masalahnya. Materi ini menyimpulkan meskipun Indonesia sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP itu, tapi kesiapan di lapangannya masih jauh dari optimal. Kasus PDNS kemarin itu jadi bukti nyata. Prosedur deteksi dini, isolasi sistem, dan yang paling krusial, backup data atau cadangan data. Itu semua masih perlu diperkuat secara signifikan. Jadi rekomendasinya apa? Rekomendasi konkretnya jelas sih. Perlu ada uji ketahanan sistem secara berkala, pelatihan respon insiden yang serius, dan ini penting, investasi pada cadangan data offline. Jadi backup yang nggak terhubung ke jaringan utama, biar nggak ada efek domino. Oke, jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini? Jelas banget ya, kalau serangan siber ini
ini bukan cuma masalah IT buat pemerintah. Ini ancaman nyata yang bisa mengikis kepercayaan publik, mengganggu layanan penting yang kamu andalkan, dan bahkan berpotensi merugikan ekonomi negara secara masif. Betul, dan materi ini kan memang banyak fokus ke apa yang harus dilakukan pemerintah ya. Tapi ini jadi memunculkan satu pemikiran penutup deh buat kamu. Seiring makin banyaknya aspek hidup kita yang jadi digital, kesehatan, keuangan, bahkan hak suara, gimana kita sebagai individu bisa mulai menuntut dan memastikan keamanan data kita sendiri? Di mana itu loh, letak tanggung jawab kita dalam ikut membangun budaya keamanan siber yang kuat. Jadi nggak cuma di level lembaga, tapi juga ya di tengah-tengah kita semua.